Film ini dibuka dengan sosok Hye Siwoo, seorang gadis tomboy berwajah menarik dan sangat cerdas. Ia adalah mahasiswi matematika di Universitas Sydney dengan kecerdasan di atas rata-rata. Berbeda dari kebanyakan gadis, Siwoo gemar bela diri seperti tinju dan taekwondo. Suatu hari, Siwoo menekuni penelitian yang tak biasa, ramuan cinta. Meski terdengar mustahil, ia sangat yakin dengan idenya. Namun, proposalnya ditolak dosen pembimbing karena biaya besar dan peluang keberhasilan yang diragukan. Meski begitu, Xiu tak menyerah. Ia percaya penelitiannya mampu membantu orang menemukan pasangan ideal, menekan angka perceraian, dan mencegah keretakan keluarga. Dengan penuh percaya diri, ia bahkan mempromosikannya dalam pemilihan organisasi kampus. Untuk membuktikan teorinya, Xiu memilih Lily, teman sekamarnya, sebagai subjek percobaan. Awalnya, eksperimen itu tampak berhasil ketika Lily mendapatkan pacar yang sangat perhatian. Namun, hubungan tersebut berakhir buruk dan membuat Lily terpuruk hingga ingin mengakhiri hidupnya. Sejak saat itu, seluruh kampus menganggap Siwu sebagai sosok aneh dan tidak waras. Nasib Lily berubah saat ia diselamatkan oleh seorang pria bernama Ye Ziyi, musisi asal Beijing yang belum terkenal. Ketika Siwu menyusul dan melihat Lily bersama pria itu, ia salah paham dan justru menyerang Ye Ziyi hingga terjatuh ke pasir. Melihat kondisi Lily yang kian terpuruk, Siwu diliputi rasa bersalah. Ia pun bertekad menyempurnakan rumus penelitiannya. Karena rasa bersalah itu, Xiu memutuskan menjadikan dirinya sendiri sebagai subjek percobaan berikutnya. Meski belum pernah jatuh cinta, ia justru berusaha menciptakan cinta bagi orang lain. Saat Xiu menerapkan rumus ciptaannya, hasilnya menunjukkan bahwa jodohnya berada di Beijing. Tanpa ragu, ia memutuskan terbang ke sana. Sebelum berangkat, Xiu menyempurnakan data penelitiannya dengan mengunjungi tempat hiburan malam dan mengamati para pengunjung. Di sana, ia tanpa sengaja melihat Ye Ziyi berbincang dengan seorang wanita malam. Salah paham, Xiu mengira Ye Ziyi merendahkan perempuan dan memarahinya. Hingga pertengkaran itu berujung pada Xiu yang memukul wajah Ye Ziyi. Keesokan harinya, Xiu berangkat ke Beijing tanpa menyadari bahwa ia satu penerbangan dengan Ye Ziyi. Setibanya di bandara, Ye Ziyi terlihat tak sabar karena ingin bertemu gadis yang disukainya, Kiao Kiao. Saat ia menyatakan perasaan, Xiu kebetulan melintas dan kembali salah paham. Ia menuduh Ye Ziyi sebagai pria genit yang merendahkan perempuan, hingga pertengkaran pun terjadi dan membuat Kiao Kiao menolak perasaan Ye Ziyi. Melihat kejadian itu, Xiu mulai menyadari bahwa ia telah salah menilai Ye Ziyi. Merasa tidak enak, ia segera menuju ke hotel. Namun, setibanya di sana, Xiu terkejut karena koper yang dibawanya ternyata milik Ye Ziyi. Ia pun panik sebab berada di kota asing tanpa identitas dan persiapan apapun. Masalah Xiu berlanjut ketika anjing peliharaannya dikejar petugas keamanan karena tak memiliki dokumen. Dalam keadaan terdesak, ia menemui Ye Ziyi dan terpaksa meminta izin menumpang tinggal sementara hingga kopernya ditemukan. Namun, sikap Xiu jauh dari sopan. Ia bertingkah seolah di rumah sendiri, bebas memakai kamar mandi untuk berbagai keperluan, bahkan memandikan anjing tanpa izin. Suatu malam, Yeshiji mengalami kejadian sial ketika anjing Xiu menyerangnya hingga ia harus dilarikan ke rumah sakit. Saat kembali, Xiu justru sudah tidur di tempat tidurnya dan memakai semua barang miliknya. Meski sempat memprotes, Yeshiji akhirnya mengalah dan tidur di sofa. Malam itu, ia pun tak bisa beristirahat karena anjing Xiu terus mengajaknya bermain hingga pagi. Merasa seperti di rumah sendiri, Xiu menjadikan rumah Ye Ziyi sebagai laboratorium penelitiannya.
Ia yang menjadikan dirinya kelinci percobaan menunggu cinta sejatinya pada tanggal 23 September pukul 9 pagi sesuai perhitungan rumusnya. Namun sebelum itu, ia harus bertemu dua pria yang disebutnya pecundang. Mendengar hal tersebut, Yesiyi justru mentertawakannya karena terdengar tidak masuk akal. Siu meminta bantuan Yesiyi untuk menyiapkan kencahan buta dan dia pun dipertemukan dengan Bu Liu Jiangyang. Meski dikenalkan pada puluhan pria, ia tak tertarik satupun padanya. Melihat hal itu, Bu Liu menyarankan Siu mengubah penampilan. Ia pun mencoba berbagai gaya busana, riasan wajah, dan meluruskan rambutnya. Tingkah canggung Siu justru membuat Yesiyi tertawa terbahak-bahak. Selain itu, Siu disarankan bergabung dengan komunitas perempuan tomboy. Di salah satu pertemuan, ia tanpa sengaja bertemu Kiao Kiao. Sementara itu, Yesiyi yang tengah dilanda kegalauan mencurahkan perasaannya karena hubungannya dengan Kiao Kiao telah berakhir. Ia merasa telah banyak berkorban, namun cintanya tak terbalas. Siu pun berinisiatif mempertemukan mereka kembali untuk meluruskan kesalahpahaman di bandara. Dari situ terungkap bahwa Kiao Kiao ternyata telah memiliki kekasih baru. Fakta itu membuat Yesiyi benar-benar patah hati dan mempertanyakan mengapa perasaannya tak pernah terbalas. Siwu berusaha menenangkannya dengan menjelaskan teori alternatif dari rumus cintanya. Namun Kiao Kiao justru merasa diremehkan dan mengatakan bahwa Siwu tak akan pernah menemukan pasangan karena sikapnya yang dianggap menyebalkan. Siwu mencoba menghibur Yesiyi dengan berbagai teori dan penjelasan logis. Namun, niat baik itu justru membuat keadaan semakin rumit. Akhirnya, Siwu membuka masa lalunya. Ia bercerita bahwa orang tuanya bercerai dan ibunya meninggalkannya saat remaja. Kesedihan itu membuatnya bertekad untuk tak ingin menangis lagi. Dari situlah keinginannya menciptakan rumus cinta lahir agar tak ada lagi keluarga yang hancur seperti keluarganya. Namun dalam penelitiannya, Siwu belum juga bertemu dua pria yang menjadi syarat sebelum menemukan cinta sejatinya. Mendengar hal itu, Yesiyi dengan sukarela menawarkan diri menjadi pacar percobaan selama 1 hari. Kesepakatan pun dibuat dan mereka resmi berpura-pura pacaran. Tanpa disangka, hubungan pura-pura itu berjalan begitu alami. Mereka tampak serasi, menikmati waktu bersama dengan menari, bersuah foto, membersihkan rumah, hingga menghabiskan malam berkencan dan minum bersama. Hubungan yang awalnya sekedar eksperimen pun perlahan terasa semakin nyata. Karena terlalu mabuk, mereka singgah di sebuah tempat tato. Yesiyi berniat mengerjai Siwu dengan meminta proses tato dibuat sangat menyakitkan agar ia menangis. Namun di luar dugaan, justru Yesiyi lah yang tak kuat menahan rasa sakit saat gilirannya ditato. Siwu pun menertawakannya dan menyebutnya pria lemah. Menjelang berakhirnya hubungan pura-pura mereka, Siwu meminta Yesiyi menciptakan sebuah lagu tentang matematika. Permintaan itu pun dipenuhi. Hari itu, keduanya tampak begitu romantis dan merasa benar-benar cocok satu sama lain. Namun saat hendak pulang, Kiao Kiao tiba-tiba datang dan meminta berbicara empat mata dengan Yesiyi. Meski sempat ragu, Yesiyi akhirnya memilih pergi bersamanya. Keputusan itu menjadi patah hati pertama yang benar-benar dirasakan Siwu. Di sisi lain, penelitian Siwu kembali menemui jalan buntu karena gagal mendapatkan pendanaan kampus. Namun, idenya justru menarik perhatian sebuah perusahaan di Tiongkok yang ingin mengembangkan rumus cintanya menjadi aplikasi ponsel. Siwu pun mendatangi perusahaan tersebut untuk menandatangani kontrak kerjasama. Di dalam lift perusahaan itu, Siwu tanpa sengaja bertemu dengan kekasih Kiao Kiao, seorang pria tampan bernama Geyang yang ternyata menjabat sebagai manajer di sana. Sebelum menandatangani kontrak, Geyang justru mengajak Siwu bermain sudoku. Dari situ, mereka menyadari memiliki hobi yang sama.
Namun sepulangnya ke rumah, sikap Xiu terhadap Ye Ziyi berubah dingin. Rupanya, ia masih diliputi rasa cemburu atas kejadian sebelumnya. Xiu kemudian menghabiskan waktu bersama Geang untuk menjelaskan penelitiannya lebih rinci. Dari perbincangan itu, keduanya merasa memiliki banyak kecocokan. Bahkan, usia mereka dinilai ideal sebagai pasangan. Kedekatan tersebut membuat Geiyang semakin nyaman dengan Xiuwu hingga mulai mengabaikan Kiao Kiao dan memilih mengajak Xiuwu makan malam bersama. Meski begitu, Ye Ziyi tetap berbaik hati dan membantu Xiuwu mencari pria pecundang kedua sebagai syarat sebelum bertemu cinta sejatinya. Mereka berjanji bertemu di sebuah restoran. Di perjalanan, mereka bertemu pria aneh yang terpeleset dari papan skateboard. Tingkahnya yang berlebihan terlihat janggal, namun Xiu tetap mengundangnya ke pesta ulang tahun perusahaan. Ye Ziyi pun ikut hadir karena masih memiliki sisa undangan. Pesta mewah itu digelar di tepi pantai. Giang dan Kiao Kiao turut hadir, dan Giang membuka acara dengan mengumumkan peluncuran aplikasi rumus cinta hasil penelitian Xiuwu. Di tengah acara, Kiao Kiao kembali mengejek Xiuwu, mengatakan ia tak akan pernah menemukan cinta sejati karena sikapnya yang terlalu tomboy. Xiuwu tak terima dan langsung membela diri dengan berbagai teori logis yang rumit. Kiao Kiao menantang Xiuwu menari untuk membuktikan siapa yang lebih feminin. Tantangan itu pun diterima. Xiuwu menari di atas kursi dengan penuh percaya diri hingga menarik perhatian semua orang. Namun di akhir tarian, ia justru memamerkan keahlian taekwondonya dengan mematahkan kursi menjadi dua. Kiao Kiao pun kalah telak. Merasa tersudut, Kiao Kiao merencanakan balas dendam dengan membuat Xiuwu mabuk. Ia bekerja sama dengan pria pecundang itu untuk membawa Xiuwu ke kamar agar bisa berduaan. Tanpa disadari, rencana tersebut terdengar oleh Ye Ziyi. Menyadari bahaya yang mengintai, Ye Ziyi segera menyusun rencana untuk menyelamatkan Xiuwu. Saat pria yang disebut cowok pecundang hendak melancarkan aksinya, pintu kamar tiba-tiba diketuk. Ia keluar dan terkejut saat langsung dicium seorang ladyboy, memberi kesempatan bagi Ye Ziyi untuk menyelinap masuk. Di dalam kamar, Xiuwu berada dalam kondisi tak stabil. Ketika pria itu kembali dan mencoba mendekatinya, Xiuwu justru muntah tepat ke wajahnya. Tak lama kemudian, Ye Ziyi datang dan perkelahian sengit pun terjadi. Keributan itu terdengar oleh Geiyang dan Kiao Kiao. Giang yang khawatir segera masuk dan menyelamatkan Ye Ziyi yang sudah tak berdaya. Dari kejadian tersebut, terungkap bahwa pria pecundang itu adalah orang suruhan Kiao Kiao. Meski cantik, sifat liciknya membuat Giang muak dan langsung memutuskan hubungan dengannya. Sementara itu, Ye Ziyi membawa Xiuwu pulang karena kondisinya sangat mabuk. Keesokan harinya, Xiuwu melihat foto seorang profesor matematika ternama di rumah Ye Ziyi dan baru menyadari bahwa pria itu adalah ayah Ye Ziyi. Sebagai pecinta matematika, Xiuwu langsung kagum dan meminta foto tersebut. Ye Ziyi langsung mengerjainya dengan meminta Xiuwu bersikap manis. Karena tak tahu caranya, Xiuwu malah berjongkok dan menjulurkan lidah seperti anjing. Merasa belum cukup, Ye Ziyi terus menggoda hingga Xiuwu spontan duduk di pangkuannya dan hampir menciumnya sebelum akhirnya gugup sendiri. Di hari yang sama, Geiyang mengajak Xiuwu berkencan. Mereka mengunjungi papan sudoku, dan saat Xiuwu berhasil memecahkan permainan yang sebelumnya tak terpecahkan, Geiyang memberi tanda berbentuk hati, pertanda ia telah jatuh cinta. Sementara itu, Ye Ziyi meluapkan kegundahannya lewat musik, mengenang kebersamaannya dengan Xiuwu. Ia menulis lagu berjudul Detak Jantung. Saat lagu itu dirilis dan didengar Xiuwu, ia pun menyadari bahwa perasaan yang mereka rasakan selama ini nyata dan saling terhubung. Namun, hasil aplikasi rumus cinta menunjukkan bahwa cinta sejati Xiuwu bukanlah Ye Ziyi, melainkan Geiyang.
Demi menghindari masa depan kelam seperti perceraian orang tuanya, Siwu memilih mengikuti hasil aplikasi itu, meski hatinya diliputi kebimbangan. Siwu sempat mencurahkan isi hatinya pada Lily, mengakui bahwa sebenarnya ia lebih mencintai Yesi. Namun, meski diliputi kebimbangan, ia tetap memilih mengabaikan telepon dari Yesi. Tibalah tanggal 23 September pukul 9 pagi, waktu yang menurut aplikasi adalah saat ia bertemu cinta sejatinya. Siwu pun telah berjanji untuk berkencan dengan Geang. Hujan turun, menambah ketegangan suasana. Yesi yang tak rela melihat Siwu bersama orang lain memilih menyusul. Namun, Siwu hanya menyerahkan payungnya dan memilih berjalan di bawah satu payung bersama Geang. Yesi pun ditinggalkan dengan diliputi kesedihan. Ia meluapkan patah hatinya sambil menangis menatap akuarium di rumahnya. Lalu memutuskan kembali ke Sydney. Sebelum berangkat, Yesiyi menitipkan lagunya untuk Siwu. Lagu itu membuat Siwu mulai goyah terhadap penelitiannya. Hubungannya dengan Geyang memang semakin dekat. Mereka sering berkencan dan bahkan mencoba terjun payung bersama. Giang kembali menyatakan cintanya, dan seharusnya Siwu merasa bahagia karena telah menemukan cinta sejati sesuai hasil aplikasi. Namun kenyataannya, pikirannya terus dipenuhi bayangan Yesiyi. Suatu malam, saat makan bersama, Geyang melamar Siwu dengan cara romantis. Namun, musik yang diputar justru lagu ciptaan Yezi. Saat itu, Siwu tersadar bahwa cinta tak selalu mengikuti rumus atau logika. Cinta bisa hadir tanpa terikat waktu, tempat, ataupun penampilan. Menyadari perasaannya yang sebenarnya, Siwu menolak lamaran Geyang, meminta maaf, lalu pergi untuk mencari Yezi. Sayangnya, Siwu terlambat. Yezi telah meninggalkan Beijing. Ia hanya bisa menatap foto-foto kenangan mereka dengan penyesalan. Siwu pun kembali ke Sydney dan memutuskan membatalkan penelitiannya. Dosen pembimbingnya yang merasa iba berniat mengenalkannya pada sang putra. Tak disangka, pria itu adalah Yezi. Takdir akhirnya mempertemukan mereka kembali dan Siwu pun bersatu dengan cinta sejatinya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kamu suka cerita ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan aktifkan loncengnya biar nggak ketinggalan alur film berikutnya. Film pun tamat.